Selamat pagi. Maaf, saya tadi masih ada sedikit ini permasalahan jadi terlambat. Suara saya bisa didengar? Sudah, Pak. Oh, ya baik. Kita mulai saja ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ada 4 orang ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh Sudah, ya, Pak. ya. Oke. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Kita mau melanjutkan pembahasan terkait dengan pertemuan berikutnya ini, yaitu kali ini kita akan sedikit membahas dan berdiskusi terkait dengan bagaimana sistem berbasis teknologi informasi, kemudian juga ada definisi database, ada konsep dan terkait dengan audit, kemudian ada database integrity dan sebagainya. Nah, jadi untuk sistem yang berbasis teknologi informasi, di mana dalam suatu sistem yang berbasis teknologi informasi itu diperlukan adanya suatu pengendalian sumber data yang baik. Nah, apa saja yang dimaksud dengan pengendalian sumber data yang baik? Di antaranya, misalnya dalam hal user harus dapat berbagi data. Nah, seperti itu ya. Jadi, di antara user tentunya terkait dengan kapasitas dari masing-masing user atau privilege-nya seperti itu. Ada yang bisa melakukan update, ada yang bisa melihat atau view saja, atau yang bisa mengupload saja atau menginput saja seperti itu. Itu tergantung dari masing-masing kapasitas user. Di sini dia harus dibutuhkan suatu konstruksi atau skema leveling, tergantung dari berdasarkan privilege masing-masing user. Kemudian saya ganti pointernya. Kemudian data juga harus tersedia dan dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk apapun. Nah, hal ini kaitannya dengan tersedia di kapan saja ya. Ini aspek availability ya, availability. Jadi data itu harus tersedia dalam bentuk apapun, dimanapun dan kapanpun. Itu harus bisa digunakan dengan baik oleh organisasi yang mempunyai data tersebut. Ini yang dimaksud dengan aspek pengendalian sumber data yang baik. Kemudian aspek berikutnya yaitu sistem manajemen data harus menjamin adanya sistem penyimpanan yang efisien, tidak terjadi redundansi data, dan juga adanya data security. Nah, ini sudah pasti ya terkait dengan pengendalian sumber data, tentunya harus ada keamanan data. Keamanan data ini penting. Seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, keamanan data ini terkait data itu harus aman digunakan oleh organisasi ataupun semua yang ada di dalam organisasi tersebut, baik mulai misal atau company atau perusahaan. Nah, itu merupakan mulai dari top manajemen, kemudian top manajemen itu kemarin dijelaskan adalah board of director, tadi dari misalnya direktur utama, kemudian jajaran direktur yang lain seperti itu. Kemudian di level berikutnya ada manajer, mungkin superintendent, supervisor, kemudian user yang bekerja di lapangan. Nah, itu semuanya harus bisa memanfaatkan data tersebut. Dan penyimpanannya pun harus efisien, tidak terjadi redundansi data. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan database administrator. Ini tugas dari seorang data. Dan juga data administrator. Nah, kemudian berikutnya adalah data harus dapat dimodifikasi dengan mudah. Ini tentu saja karena ini terkait dengan kebutuhan, baik kebutuhan user, kebutuhan manajer ataupun top manajemen. Mereka akan membutuhkan, akan mengontak level di bawahnya
untuk meminta penyajian data. Penyajian data itu dalam bentuk apa? Bisa bermacam-macam tergantung dari data yang dibutuhkan. Tujuannya untuk apa penyajian data? Tentunya top management membutuhkan semua data tersebut dalam hal untuk membantu pengambilan keputusan. Seperti itu. Berikutnya, nah, setiap organisasi itu tentu akan mengakui bahwa data itu merupakan sumber daya yang kritis. Data merupakan sumber daya yang juga sensitif dan harus dikelola dengan baik. Sudah bisa dipahami ya ini ya benar. Kemudian kita bisa mencari cara untuk menangani sistem manajemen data. Bagaimana terkait dengan sistem manajemen datanya tersebut? Solusi teknis adalah dengan Database Management System atau DBMS dan Data Repository System. Nah, di sini disebut sebagai DRS. Kemudian selain itu juga diperkenalkan dua keahlian penting, yaitu Data Administration atau DA ya, dan Data Administrator atau DBA. Nah, terkait dengan DA dan DBA ini kita akan bahas lebih jauh tentang berikutnya. Nah, kita akan coba berdiskusi terkait dengan apa saja sih sebenarnya tugas dari DA atau Data Administration dan DBA, DBA, Database Administrator. Nah, kalau Database Administrator itu merupakan sebentar yang atas ini harusnya data data adalah orang yang bertugas untuk menyimpan dan mengelola data perusahaan dengan menggunakan jenis perangkat lunak khusus. Data yang dimaksud dapat mencakup berbagai informasi seperti data finansial, informasi sensus, akun pengguna, kemudian data misalnya penjualan seperti itu. Terus data pembelian juga, data perawatan, data manusia, semua data kebutuhan atau data yang terjadi setiap transaksi dalam suatu organisasi ini akan dicatat dan dikelola oleh database administrator. Nah, seorang database administrator atau DBA ini yang akan memastikan bahwa data-data yang ada dalam perusahaan tadi itu tersedia dengan baik, availability, aspek availability-nya harus terjaga dengan baik. Kemudian tersimpan dengan baik dan aman agar tidak hilang atau diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Ini tentu saja ya, karena kaitannya ya itu tadi harus terjaga dengan baik dan tidak boleh diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Berikutnya, seorang data administrator di sini memiliki peran dan tugas yang beragam tentunya di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, di sini beberapa tanggung jawab dan tugas database administrator adalah yang pertama ini mengevaluasi pembelian software database, kemudian melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari software database yang ada untuk memenuhi kebutuhan employer. Employer ini yang top manajemennya misalnya atau yang punya saham di company-nya seperti itu atau di organisasi pemilik organisasi seperti itu. Nah, karena ini ya tugas mereka ini yang melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari software database atau sistem informasi yang ada dalam organisasi. Kemudian juga mereka menjaga integritas dan kinerja basis data atau database perusahaan. Database ini juga harus dijaga bagaimana integritasnya ketika dibutuhkan, baik tadi disebutkan kapanpun, dimanapun, dan dalam bentuk apapun, organisasi atau perusahaan harus bisa menggunakan database tersebut. Kinerjanya harus terjaga dengan baik. Kemudian menjamin bahwa data yang disimpan dengan aman dan optimal. Mereka, DA dan DPA ini juga akan menjamin bahwa data itu dapat atau telah disimpan dengan aman dan optimal. Aman dalam hal jadi tidak dicuri, tidak
diduplikasi, tidak di-copy seperti itu, atau tidak diubah. Dan optimal ini juga tentunya meskipun disimpan dengan aman, namun tetap bisa digunakan, kinerjanya tetap baik, bisa digunakan dengan mudah dan cepat seperti itu. Kemudian akan memberitahu end user tentang perubahan dalam database dan melatih mereka cara untuk memanfaatkan sistem. Nah, ini terkait dengan end user, mereka yang akan melakukan training, sosialisasi, bagaimana cara memanfaatkan data dengan baik atau memanfaatkan sistemnya. Kemudian membuat user akun baru dan perizinan. Kemudian masih lanjutannya, mereka juga akan menguji modifikasi pada struktur database. Jadi database ini akan dilakukan uji, setelah dimodifikasi akan diuji. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kinerja dari database-nya. Apakah ketika kita retrieve atau apa namanya itu database-nya sudah ternormalisasi atau belum, seperti itu. Karena ketika proses normalisasinya tidak dilakukan dengan baik dan benar, tentu akan membuat lama proses retrieve dari database, data dari database tersebut. Kemudian mengoptimalkan sistem database dengan menginstal pembaruan secara teratur. Nah, ini terkait dengan optimalisasi dari sistem database, tentu saja akan dilakukan pembaruan secara teratur, update database software-nya, update untuk program food-nya seperti itu. Nah, ini hal-hal semacam itu harus perlu diperhatikan terkait dengan mengoptimalkan sistem. Kemudian memperbarui program antivirus di server database secara teratur. Ini juga penting ya terkait dengan antivirus karena virus akan terus berkembang, bukan berkembang sendiri, tapi terus dikembangkan oleh pihak-pihak mereka yang mempunyai kepentingan tertentu. Atau dalam hal ketika ingin, karena dalam virus itu atau malware, itu bisa ditanamkan suatu program yang akan bisa menyusup, memata-matai, mengambil data, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan diagnosis masalah yang ada pada sistem database dan memecahkan masalah tersebut. Ini juga harus melakukan diagnosa masalah. Kemudian menggabungkan database yang lama ketika membuat atau mengembangkan database yang baru. Kemudian melakukan perencanaan kapasitas. Nah, sebuah data dalam database tentu seiring berjalannya waktu, kapasitasnya tentu akan semakin bertambah banyak. Nah, ini harus diperhatikan dan direncanakan dengan baik terkait dengan kebutuhan storage atau kemampuan dari kapasitas untuk penyimpanan data. Kemudian memantau perangkat keras dan sistem operasi server database. Ini juga harus dipantau dengan baik bagaimana servernya untuk sistem operasinya, perangkat kerasnya apakah masih mampu dan layak untuk bisa bekerja dengan optimum, kinerjanya tetap baik. Nah, itu harus diperhatikan. Atau harus perlu perawatan, perbaikan, maintenance, atau penggantian, hal-hal semacam ini tetap harus dipantau. Kemudian juga melakukan backup dan memulihkannya untuk mencegah kehilangan data. Nah, ini sangat penting, backup dan pemulihan ini juga menjadi hal yang urgensinya sangat tinggi ya, karena terkait efeknya akan terdampak terhadap kehilangan suatu data dari organisasi. Nah, kemudian terdapat jenis database atau serbaguna yang melakukan semua jenis pekerjaan yang terkait dengan administrasi data, yaitu yang pertama ada sistem database administrator, kemudian aplikasi database administrator. Untuk yang sistem ini bertanggung jawab atas aspek fisik dan teknis. Perlu diingat, jadi terkait dengan sistem, DBA atau database administrator ini bertanggung jawab dalam hal fisik dan teknisnya dari database seperti menginstal, upgrade-nya, dan patch untuk perbaikannya, untuk memperbaiki bug dari suatu program. Biasanya jenis database administrator ini memiliki background atau latar belakang dalam arsitektur sistem dan bertugas memastikan bahwa database di sistem komputer itu dapat atau mampu berfungsi dan bekerja dengan baik. Nah, ini terkait tugas dari sistem DBA. Jadi dari aspek fisik dan teknisnya.
Kemudian terkait dengan application, untuk application DBA atau application database administrator, mereka lebih fokus untuk mendukung database yang telah dirancang untuk aplikasi atau serangkaian aplikasi tertentu seperti software customer service. Ini lebih fokus kepada hal-hal aplikasinya ya, atau contohnya seperti software customer service. Berikutnya terkait dengan pemahaman DA atau database data administration dan mereka, yaitu tugas DA dan DBA, terdapat hal-hal atau alasan berikut. Yang pertama, kita harus memahami atau top manajemen harus memahami betul bahwa jika DA dan DBA tidak mampu bekerja baik, entah alasan apapun yang menyebabkan mereka kinerjanya tidak baik, maka dampaknya sangat besar, yaitu contohnya adalah keamanan harta dari organisasi, dari company, perusahaan, kemudian juga keutuhan data, efektivitas dan efisiensi sistem pada lingkungan database dapat menjadi rusak berat. Nah, ini tentu merupakan suatu informasi yang buruk kalau sampai terjadi seperti ini. Ini padahal yang namanya data itu adalah aset yang bisa dikatakan sangat mahal dari suatu organisasi. Kalau sampai rusak berat, udah tentu organisasi tidak dapat beroperasi dengan baik dan bisa terancam. Kalau misalnya perusahaan ya bisa terancam menjadi gulung tikar seperti itu. Nah, kemudian bahwa DA dan DBA ini merupakan sumber daya yang sangat penting untuk memberikan informasi baik itu terkait dengan kekuatan dan kelemahan lingkungan database, karena mereka merupakan suatu pusat komunikasi antara pemakai dan database. Nah, ini juga harus dipahami oleh para top manajemen. Ini terkait dengan fungsi pengolahan. Fungsi pengolahan sumber daya data ini dilakukan oleh data administrator atau DA dan database administrator atau DBA. Nah, kedua administrator ini merupakan fungsi pendefinisian data, kemudian pencatatan data, perbaikan data, penghapusan data, penyajian data. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada penyajian pendidikan dan pelayanan pemakai. Jadi user ini akan dilatih, di training bagaimana cara memanfaatkan data dengan baik seperti itu. Pengamanan data, nah ini terkait dengan keamanan data dan memonitor penggunaan data. Jadi siapapun yang menggunakan data juga harus dimonitor apakah dapat digunakan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kemudian antara DA dan DBA ini memerankan tugas yang berbeda dalam menjalankan fungsi tersebut. Nah, kita lihat peranan dari masing-masing DA dan DBA. Contohnya dalam hal definiting data definiting atau pendefinisian data. Di fungsi DA yaitu di sini dalam hal menentukan kebutuhan pengguna kebutuhan pengguna data maksudnya nih, untuk menetapkan definisi skema eksternal dan konseptual. Sedangkan fungsi DBA yaitu menentukan definisi skema internal yang lebih banyak berhubungan dengan programming. Nah, jadi pendefinisian data ini, fungsi DA ini terkait ke user ya untuk menetapkan definisi eksternal dan konseptual. Sedangkan DBA ini banyak berhubungan dengan programmer seperti itu. Kemudian terkait dengan yang kedua atau pencatatan data, creating data atau pencatatan data, fungsi data administrator adalah memberitahukan pengguna tentang prosedur pengumpulan data, terus bagaimana cara memeriksa dan memvalidasi data. Sedangkan fungsi database administrator adalah untuk menyiapkan program untuk membuat data seperti itu. Jadi ini terkait lagi-lagi ya bedanya DA ini kaitannya ke user, kalau ke fungsi sebagai DBA ini kaitannya nantinya hubungannya dengan programmer seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga redefining atau restructuring dalam hal perbaikan data. Fungsi DA adalah menetapkan definisi baru, skema konseptual, kemudian skema eksternal, dan membuat pengguna nyaman dengan konsep baru tersebut.
Sedangkan fungsi DPA adalah di sini menetapkan definisi skema internal yang baru, mengubah database agar sesuai dengan definisi skema yang baru. Kemudian retiring atau pembuangan data. Di sini fungsi DA adalah menetapkan kebijakan retiring data atau membuang data yang tidak diperlukan. Nah, ini kaitannya. Kemudian fungsi DBA adalah melakukan kebijakan retirement atau memisahkan data yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, DBA ini membuat suatu kebijakan-kebijakan prosedur SOP panduan terkait dengan bagaimana pembuangan data. Kalau DA ini menetapkan kebijakan bagaimana pembuangan data yang tidak diperlukan. Sedangkan DBA adalah memisahkan data yang sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Kemudian terkait dengan penyajian data, nah ini making database available to user, jadi penyajian data kepada user. Nah, fungsi DA adalah menentukan peralatan yang dibutuhkan user, kemudian melakukan pengujian dan evaluasi peralatan tersebut. Jadi database, DA maksudnya, data administration, data administrator ini menentukan peralatan yang dibutuhkan. Sedangkan database administrator ini menentukan peralatan yang dibutuhkan programmer dalam hal untuk menguji dan mengevaluasi peralatan tersebut. Jadi kalau DA menentukan atau menyediakan peralatan yang dibutuhkan user, DBA adalah menentukan peralatan yang dibutuhkan programmer. Kemudian yang keenam, di sini informing and servicing users dalam hal pelatihan dan pelayanan pemakai. Fungsi data administrator adalah menjawab pertanyaan user dan mendidik user. Kemudian mendidik, melatih, kemudian menyampaikan informasi tentang kebijakan dan menyediakan informasi tentang skema konseptual dan skema eksternal. Kemudian fungsi DPA ini menjawab pertanyaan programmer dan mendidiknya dalam hal menyiapkan skema internal. Berikutnya yang ke-7, maintaining database integrity dalam hal memelihara dan mengamankan data. Fungsi DA ini adalah mengembangkan dan mengumumkan standar mutu organisasi, membantu pengguna untuk merumuskan aplikasi. Sedangkan fungsi DBE adalah untuk melakukan pengendalian database, membantu programmer untuk merancang dan mengimplementasikan kontrol aplikasi. Nah, berikutnya yang ke-8 ini adalah monitoring operation atau memonitor pemakaian data. Dalam hal ini, fungsi DA adalah mengawasi aktivitas pengguna dalam pemakaian database, sedangkan DBA adalah terkait dengan mengawasi aktivitas programmer dalam pemakaian database, kemudian mengumpulkan tenaga kerja dan memperbaiki database. Nah, ini juga terkait memonitor pemakaian data. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Jika DA ini untuk aktivitas pengguna dan pemakaian database, sedangkan DBA ini terkait dengan aktivitas mengawasi atau memonitor aktivitas programmer. Meskipun dalam hal yang hampir mirip ya, pemakaian database juga. Nah, kemudian kita menginjak ada hal beberapa yang terkait dengan penyimpangan atau ketidakkompetenan ya oleh DA dan DBA. Yang pertama di sini ada ketidakkompetenan dalam hal menjalankan peran DA dan DBA. Ini terkait karena adanya risiko DA dan DBA ternyata tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Jadi dalam hal ini auditor harus memastikan adanya pengendalian manajemen. Nah, ketika auditor menemukan adanya ketidakkompetenan peran DA dan DBA, ini akan menjadi suatu risiko yang besar bagi organisasi. Nah, di sini butuhkan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya kemarin, pertemuan minggu lalu atau malah sebelumnya. Nah, kemudian DA dan DBA ini mempunyai peluang untuk melakukan penyelewengan. Nah, ini juga harus peran auditor ini untuk bisa menemukan, mencari resiko ini. Resiko apakah DA dan DBA itu mempunyai peluang untuk bisa melakukan penyelewengan karena DA dan DBA ini mempunyai kekuasaan dalam fungsi komunikasi dan koordinasi pada lingkungan database. Karena mereka yang mengatur, adminnya seperti itu. Nah, itu harus dilakukan audit. Inilah fungsi audit dari suatu sistem informasi dalam organisasi.
Nah, kemudian adanya alat yang dapat digunakan untuk mengaktifkan kontrol. Nah, seorang auditor dan tim juga harus mengevaluasi, mencari tahu, mengidentifikasi apakah ada risiko, potensi risiko di mana seorang data dan DA dan DPA, data administrator dan database administrator ini mempunyai alat yang dapat digunakan untuk mengaktifkan kontrol. Nah, kemudian cara mengatasi hal-hal tersebut tadi, penyimpangan-penyimpangan atau exposure dari DA dan DPA, tentunya ini yang pertama menempatkan jabatan DA dan DPA dengan tepat. Nah, ini tugas dari top management tentunya berdasarkan masukan dari hasil audit dari auditor dan tim. Kemudian perlu adanya pelatihan bagi DA dan DPA dan adanya pemisahan tugas yang jelas bagi DA dan DPA. Nah, kita melihat terkait dengan database, definisi database. Dalam suatu sistem database terdapat 3 pendefinisian database. Yang pertama, yang harus dilakukan yaitu yang pertama eksternal skema. Di sini merupakan bahwa sebuah skema eksternal ini memperlihatkan keterangan tentang pandangan pemakai terhadap database dalam hal sebagai suatu objek atau entitas, kemudian atribut-atributnya dari atribut dari objek entitas tersebut, kemudian juga data integrity atau integritas data, data integrity constraint atau batasan integritas data pada objek atau entitas yang diminta oleh user. Kemudian karena banyak pemakai, maka eksternal skema ini juga tentunya akan banyak eksternal skema ini akan dibuat dalam jumlah yang banyak karena banyaknya user yang akan menggunakannya. Kemudian konseptual skema ini memperlihatkan database dari perspektif user. Nah, ini tampilannya atau database ini dilihat dari perspektif user atau pengguna. Isi dari skema konsep ini adalah semua objek atau entitas yang ada pada database, kemudian semua atributnya, semua hubungan antara objek atau entitas, dan semua integrity constraint pada objek atau entitas. Kemudian yang berikutnya adalah internal skema. Jadi di pendefinisian ini ada eksternal skema, kemudian ada konseptual skema dan internal skema. Internal skema ini menunjukkan peta database atau map ke fisik media penyimpanan. Nah, hal ini kaitannya terkait dengan isi record, field, akses path, dan proses yang digunakan untuk menggambarkan objek atau entitas, kemudian atribut objek atau relasi, hubungan antar objek atau entitas seperti yang dicantumkan pada skema konseptual. Internal ini kaitannya dengan map peta fisik media penyimpanannya. Kemudian berikutnya database integrity atau integritas data. Integritas data ini mengidentifikasi dalam 6 hal yang harus dilakukan oleh DA dan DPA untuk dapat mengontrol aktivitas mereka. Nah, apa saja 6 hal penting tersebut? Yang pertama adalah definition control, di mana fungsi DA dan DPA ini menetapkan kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya. Nah, ini fungsi dari kontrol definisinya atau definition control. Jadi mereka menetapkan suatu kontrol untuk memastikan bahwa database ini sesuai dengan definisi. Nah, dalam hal ini DA akan mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Kemudian yang kedua ada existence control, bahwa DA dan DPA melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery yang diperlukan. Terkait dengan existence control, jadi ini kontrol yang berlaku saat ini perlu adanya backup dan recovery. Tentu hal itu harus ditindaklanjuti dengan proses pengamanan database. Berikutnya yang C ini adalah akses kontrol. Nah, kontrol akses ini contohnya seperti dalam hal password, kemudian mencegah kelalaian, atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database. Nah, berbagai akses level kontrol ini diperlukan untuk jenis data, grup jenis data, dan file untuk mencegah hal yang tidak sama. Nah, ini tadi
terkait privilege atau leveling ya dari user setiap pegawai atau SDM dari organisasi. Pemisahan fungsi harus dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama. Ini maksudnya harus dibedakan levelnya. Apakah seorang user itu tentunya hanya input saja, kemudian untuk di atas supervisor ini bisa melakukan monitoring, mengevaluasi, mengupdate seperti itu. Sedangkan untuk top management bisa melihat tampilan view semuanya, bisa melakukan eksekusi, melakukan bisa update ya, input, edit, dan delete seperti itu. Nah, itu hal-hal semacam itu dibutuhkan pada level yang tidak sama, level-level tertentu. Tergantung dari peran dan posisi dari setiap user. Kemudian update control. Di sini membatasi pengubahan database hanya oleh. Nah, ini terkait dengan update control. Dibutuhkan otorisasi update, yaitu terdiri dari dua hal, yaitu penambahan database pada database dan wewenang untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Nah, ini update control. Terus berikutnya apalagi? Berikutnya adalah concurrency control atau pemakaian secara simultan. Integritas data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Jika akses bersama-sama tidak diatur, database dapat menjadi error. Nah, ini terkait dengan pemakaian simultan. Jadi, mereka itu harus bisa melakukan manajemen data, manajemen kontrol terkait dengan ketika satu data digunakan secara bersamaan oleh 2, 3, atau lebih user. Nah, ketika suatu data dipakai bersama-sama, jika tidak dilakukan manajemen yang baik, dikatakan database bisa menjadi error atau kinerjanya melambat seperti itu. Kemudian quality control. Nah, kontrol kualitas atau quality control, kontrol kualitas ini bertugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan data, dan konsistensi data yang maintenance pada database. Ini kaitannya harus dilakukan maintenance terkait untuk menjaga kualitas kontrol atau kontrol kualitas. Kemudian auditor harus melakukan wawancara dengan DA dan DPA untuk mengetahui bagaimana kontrol yang mereka lakukan untuk mengawasi keutuhan database. Auditor juga harus mewawancara pemakai database untuk menentukan level peringatan terhadap kontrol tersebut. Berikutnya, strategi implementasi pengintegrasian. Tiga strategi utama dari implementasi dan integrasi modul adalah sebagai berikut. Hal ini terkait dengan pengintegrasian implementasi strategi. Nah, yang pertama adalah top down. Top down strategi ini digunakan jika dalam kondisi seperti apa. Nah, kita lihat di sini modul level atas atau high level modules ini dibuat adalah sewaktu coding, kemudian dites dan diintegrasikan sebelum modul level bawah atau low level modules. Nah, keuntungan dari top down ini, jadi saya ulangi, top down ini, strategi ini digunakan untuk melakukan development coding ketika coding, kemudian melakukan pengujian atau dites dan diintegrasikan lebih dulu di modul level atas, kemudian baru ke modul level bawah atau low level modul. Nah, keuntungan dari strategi ini, kesalahan pada modul level atas dapat teridentifikasi lebih dini. Namun kerugiannya adalah pada saat dicoba program akan menemui kesulitan ketika modul level bawah menemukan kesalahan fungsi input atau output yang sangat sulit. Nah, itu kelebihan dan kerugian dari strategi top down. Berikutnya strategi bottom up. Nah, di sini level bawah dibuat lebih dulu, dibuat ini maksudnya ketika melakukan coding, kemudian pengujian, dites, dan diintegrasikan lebih dulu sebelum model level atas dibuat. Nah, ini bottom up.
Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah modul level rendah yang merupakan operasi yang paling sulit diimplementasikan dapat diuji terlebih dahulu. Namun, strategi ini jika mempunyai kelemahan atau kerugiannya adalah pendekatan ini sangat sulit untuk diteliti seluruh operasinya sebelum programnya selesai dibuat. Nah, kesulitannya harus dibuat dulu semuanya untuk bisa dicek, diperiksa atau diteliti seluruh dari operasi dari suatu program atau sistem. Kemudian yang ketiga ada threads. Strategi ini digunakan jika keputusan dibuat terlebih dahulu untuk fungsi program yang akan dibuat. Kemudian modul yang akan mendukungnya baru dibuat dan kemudian diimplementasikan untuk menghasilkan fungsi yang penting. Nah, keuntungan dari fungsi thread ini yang paling penting adalah diimplementasikan terlebih dahulu. Nah, ini keuntungannya. Namun kerugiannya, integrasi dari modul yang berikutnya mungkin akan lebih sulit jika dibandingkan dengan pendekatan top-down atau bottom-up. Nah, dari ketiga strategi ini, auditor tentu perlu mencari bukti bahwa strategi yang dipilih manajemen itu adalah tepat, khususnya pada program yang berskala besar. Kemudian penggunaan strategi yang salah dapat juga mengakibatkan program yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas. Dalam hal ini, auditor juga nantinya dapat melakukan wawancara, misalkan untuk melakukan pengujian apakah manajemen ini menggunakan pendekatan sistematik untuk memilih strategi implementasi dan strategi dari ketiga strategi tadi ya di atas ya. Nah, mereka juga dapat menguji dokumentasi program untuk memperoleh bukti tipe strategi yang telah dipilih. Berikutnya, nah untuk melakukan monitoring atau memonitor agar pelaksanaan tidak bertentangan dengan rencana awal, beberapa teknik dapat digunakan seperti WBS atau Work Breakdown Structure, WBS. Nah, dengan teknik ini kita dapat mengidentifikasi tugas-tugas yang spesifik untuk pengembangan, pengadaan, dan implementasi software yang dibutuhkan. Kemudian selain WPS ada Gancar. Gancar ini dapat digunakan untuk membantu mengatur tugas. Nah, teknik ini akan menunjukkan kapan tugas harus dimulai dan diselesaikan, tugas apa yang harus dibuat bersama-sama, dan tugas apa yang harus dihasilkan secara serial. Nah, ini terkait dengan Gancar. Di dalam apa namanya operating apa namanya open office kok open office sih apa namanya Microsoft Office ini ada yang bisa untuk membuat Gantt ya. Nah, jadi ini kaitannya nanti yang akan menggunakan karena ketika mengerjakan suatu project management seperti itu. Nah, kemudian di sini juga serta membantu mengidentifikasi konsekuensi dari keterlambatan penyelesaian tugas tersebut. Kemajuan dari sebuah software dapat diplot pada Gantt untuk menunjukkan apakah proyek telah berjalan dengan seharusnya. Nah, ini sangat bermanfaat. Kalau work breakdown structure ini membreakdown tugas-tugas. Nah, tugas-tugas yang spesifik terkait dengan nanti ada untuk pengembangan, pengadaan, dan implementasi software yang dibutuhkan. Nah, ini bisa mengetahui struktur dari kerja apa namanya tugas-tugas yang di breakdown seperti itu. Kemudian Gantt ini terkait nantinya kita akan mengetahui mana tugas yang akan harus dimulai lebih dahulu, harus diselesaikan dahulu, atau yang dikerjakan bersama-sama, atau dikerjakan secara simultan. Nah, ini atau dikerjakan secara serial. Nah, ini fungsi dari Gantt. Kemudian berikutnya ada PERT. Nah, ini Program Evaluation and Review Technique. Di sini akan menunjukkan tugas-tugas yang harus diselesaikan, kemudian bagaimana hubungan tugas yang sudah dimulai, yang akan dimulai, atau mana yang harus dilakukan serial, seperti itu. Kemudian kebutuhan sumber daya apa untuk setiap tugas-tugasnya. Nah, ini dapat digunakan ini dengan PERT ini. Nah, evaluasi program dan tinjauan teknis atau PERT chart ini menggunakan PERT chart ini menunjukkan tugas yang harus dilakukan, kemudian keterkaitan dan kebutuhan sumber daya untuk setiap tugas. Nah, per chart ini membiarkan masalah sepanjang
Dia akan membiarkan suatu masalah sepanjang keterlambatan dalam menjalani tugas yang tertunda akan menghasilkan software secara keseluruhan. Nah, per charge ini juga memungkinkan manajemen untuk mengetahui konsekuensi penyelesaian awal atau akhir dari tugas. Berikutnya, tanggung jawab DBA ini menangani struktur basis data dalam hal menangani struktur data diantaranya adalah yang pertama terkait dengan merancang skema. Database administrator biasanya tidak terlibat dalam perancangan basis data mulai dari awal. Nah, oleh karena itu, setiap terjadi perubahan struktur database yang berpengaruh pada skema atau relasi antar tabel harus selalu dicatat. Nah, inilah fungsi dari merancang skema. Skema apa saja yang sudah dilakukan harus dicatat dalam logbook tertentu yang tentunya seorang DBA ada kalanya tidak terlibat dalam perancangan dari awal. Nah, ketika ada data skema yang sudah tercatat dengan baik, terdokumentasi dengan baik, tentu DBA yang baru akan bisa menelusuri, melacak proses perancangan di awal seperti itu. Jadi memudahkan untuk melakukan modifikasi, melakukan pengembangan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua mengawasi terjadinya redundancy. Redundancy ini dapat terjadi pada dua hal, yaitu pada performance dan data integrity terhadap kinerja dan integritas data. Jadi DBA di sini harus menetapkan prosedur tertentu untuk melakukan rekonsiliasi data untuk menghindari terjadinya redundancy. Nah, ini peran DBA ini tugasnya sehari-hari untuk mengawasi apakah ada redundancy data atau tidak. Nah, ini mereka yang akan melakukan normalisasi. Kemudian melakukan pengawasan konfigurasi permintaan atas perubahan struktur basis data. Nah, peran DBA di sini akan membuat atau menyusun suatu laporan secara berkala mengenai pemakai yang aktif serta file dan data yang dipakai tentu dan juga metode akses yang digunakan. Nah, di samping itu juga mereka akan mencatat terjadinya beberapa kesalahan. Nah, hal tersebut diperlukan untuk menentukan apakah diperlukan adanya suatu perubahan struktur basis data dalam hal untuk peningkatan performance atau kinerja. Nah, kemudian berikutnya menjadwalkan dan mengadakan pertemuan apabila terjadi perubahan struktur basis data. Nah, ini tentu dibutuhkan suatu pertemuan baik terkait dengan user, database sudah pasti, kemudian top management. Nah, mereka akan membahas perubahan struktur basis data seperti apa yang dibutuhkan. Terkait dengan user, tentunya data-data apa saja yang akan diinputkan ini untuk menentukan field-nya apa, seperti itu. Kemudian jumlah karakter berapa, karena itu harus dihitung untuk meningkatkan kinerja dari sebuah database. Dan terkait dengan manajemen, tentunya mereka akan membutuhkan suatu penyediaan data yang cepat, baik dari aspek availability, integrity, ataupun security, seperti itu. Kemudian yang kelima, mereka akan menerapkan perubahan skema. Nah, perubahan ini harus dilakukan pada uji coba basis data uji coba. Nah, ketika melakukan perubahan, modifikasi atau pengembangan database yang baru misalnya, nah, ini dilakukan dulu dalam suatu basis data uji coba yang tidak dilakukan langsung dijalankan kepada user. Nah, di sini agar pemakai atau user dapat mengujinya sebelum diterapkan pada sistem yang sesungguhnya. Nah, ini maksudnya. Jadi dilakukan dulu. Ketika ada perubahan pengembangan, itu dilakukan dulu pada basis data untuk sistem uji coba. Kenapa? Jadi diuji dulu apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, agar ketika diimplementasikan ke sistem yang sesungguhnya tidak terjadi masalah. Karena ketika terjadi masalah, perbaikannya belum tentu bisa dilakukan dengan cepat. Nah, itu harus ditelusuri dengan baik. Nah, bila terjadi permasalahan, sistem tidak terganggu seperti itu. Kemudian keenam, merawat dokumentasi pemakai.
Dalam hal ini merawat dokumentasi DPA untuk memperoleh informasi tentang perubahan yang telah dilakukan, bagaimana dan kapan dilakukan manajemen DBMS, Database Management System. Berikutnya terkait dengan konsep kontrol dan audit. Nah, audit software adalah merupakan suatu software yang digunakan oleh auditor untuk membantu tugas dalam melakukan auditnya, terutama untuk menguji keandalan sistem dan integritas data. Nah, jadi seorang auditor dan tim akan menggunakan suatu software yang digunakan mereka untuk membantu dalam menjalankan tugas audit. Nah, tujuannya apa? Di sini untuk menguji keandalan sistem dan integritas datanya. Nah, software audit ini beraneka ragam dan sebagian besar tersedia secara luas dalam bentuk paket jadi. Nah, berikut kita akan coba bahas beberapa jenis audit software. Ada beberapa audit. Nah, yang pertama yaitu Generalized Audit Software atau GAS. Nah, ini merupakan audit yang digunakan untuk hampir seluruh pekerjaan audit. Nah, ini teman-teman perlu memahami ada beberapa software audit. Yang pertama ini GAS. Nah, ini merupakan audit software yang digunakan untuk pada hampir seluruh pekerjaan audit. Misalnya Audit Common Language atau ACL. Software GAS ini memiliki kemampuan fungsional sebagai berikut. Yang pertama untuk akses file, ini sudah pasti ya untuk akses file. Kemudian untuk menyusun ulang file. Kemudian untuk kegiatan seleksi, dalam hal ini untuk mengambil data yang diinginkan, maka dilakukan seleksi data. Kemudian untuk statistik, menghitung statistik dari data. Kemudian untuk operator aritmatik, misalnya penambahan, pengurangan, dan pembagian. Kemudian untuk analisis, pengelompokan data dan frekuensinya. Kemudian juga untuk membuat file baru dan update data. Dan berikutnya adalah untuk pelaporan. Nah, ini fungsi yang bisa disediakan oleh software audit GAS. Generalized Audit Software. Nah, pekerjaan audit yang dapat dilakukan dengan software GAS ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini memeriksa mutu data. Auditor ini dapat menggunakan GAS untuk menguji eksistensi data, keakuratan data, kelengkapan data, konsistensi, dan jangka waktu pemeliharaan data dan tempat penyimpanannya. Nah, ini terkait dengan pemeriksaan mutu data. Kemudian yang kedua, memeriksa kualitas dari proses sistem. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan teknik parallel simulation. Nah, kemarin ya, yang kita pada pertemuan sebelumnya ya, ada metode cara melakukan audit yaitu teknik parallel simulation. Kemudian yang C, memeriksa eksistensi atau keberadaan aset yang diwakili oleh data klien. Kemudian yang berikutnya, melakukan analisis analitik. Di sini membandingkan angka dalam laporan keuangan dengan angka yang lain atau dari catatan kliennya. Nah, tadi hal-hal yang bisa dilakukan dengan GAS atau GAS, namun tetap mereka mempunyai keterbatasan atau kekurangan. Dalam hal ini, yaitu GAS ini hanya dapat digunakan untuk expose audit atau audit untuk transaksi yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun, atau tidak bisa melakukan audit pada saat terjadi transaksi atau concurrent audit. Nah, ini keterbatasan dari GAS. Kemudian kemampuan terbatas dalam hal menguji mutu dari proses penggunaan data dari klien. Ini juga kekurangan mereka. Kemudian juga kemampuan terbatas dalam menemukan kemungkinan terjadi kesalahan atau kegagalan pada sistem. Nah, berikutnya, bagaimana cara GAS untuk mengakses data klien? Ada berbagai cara auditor dapat mengakses data auditan dengan menggunakan GAS, yaitu caranya itu dengan data di-copy ke dalam suatu media storage disk, kemudian bisa juga melalui modem atau melalui LAN klien. Kemudian software yang kedua, kita menginjak pada ISAS atau Industry Specific Audit Software. Nah,
Ini merupakan software audit yang dibuat secara khusus berdasarkan jenis industri yang akan diaudit. Nah, kalau tadi gas generalized audit software, ini industri spesifik. Jadi ini lebih spesifik pada jenis industri. Perbedaan utama dari ISAS dengan gas bahwa ini harusnya ISAS ya, salah ketik. ISAS dapat dikembangkan untuk mengakses data spesifik yang digunakan secara luas dalam industri. Nah, ini ISAS ini spesifik untuk industri dan dia bisa dikembangkan untuk mengakses secara luas dalam bidang industri. Dan ISAS ini diimplementasikan kepada industri tertentu yang menyediakan perintah high level yang memuat fungsi audit umum yang dibutuhkan untuk mengaudit industri tersebut. Nah, kemudian berikutnya ada yang ketiga, yaitu high level language. High level language. Nah, di sini memiliki fungsi yang sama dengan gas dalam hal audit. Nah, contohnya adalah fourth generation language seperti SQL, GPA, SPSS, dan SAS. Nah, alasan penggunaan dari fourth generation language, 4GL, 4GL. Nah, ini fungsi yang terdapat pada GAC ini fungsi yang terdapat pada GS juga ada pada 4GL seperti itu. Kemudian auditor lebih menguasai 4GL dapat digunakan lebih mudah dibanding dengan GAS atau GAS. 4GL ini juga digunakan secara luas dalam organisasi yang akan membantu auditor dalam pekerjaan. Nah, ini beberapa hal-hal yang kemudahan-kemudahan atau alasan-alasan penggunaan dari fourth generation language. Kemudian berikutnya yang keempat, ini ada utility software. Ini software ini untuk berbagai keperluan umum yang tidak hanya diperlukan oleh auditor. Jenis-jenis kegunaan dari utility audit software ini misalnya untuk keamanan integritas. Nah, ini hal penting ya, utility software ini untuk keamanan integritas. Kemudian yang kedua untuk menguji mutu dari data. Kemudian untuk mengamankan sistem klien, kemudian untuk memeriksa utility, dan untuk mengukur efisiensi operasi. Nah, dalam hal ini auditor juga menggunakan utility software dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, utility software ini dapat digunakan untuk melakukan keamanan khusus atau fungsi yang berhubungan dengan integritas. Nah, ini sangat penting ya terkait dengan keamanan data. Ada di sini disebutkan keamanan khusus atau fungsi yang berhubungan dengan integritas. Jadi, untuk memastikan integritas datanya seperti apa. Data itu harus terjaga, tetap original, tidak ditambahin, tidak diubah, atau dikurangi seperti itu. Nah, kemudian juga dapat digunakan untuk mendownload data. Nah, ini untuk melakukan apa namanya mengunggah, upload ya. Mendownload lah, mengunduh maksudnya, mengunduh data. Dapat melaksanakan fungsi yang tidak dapat dilakukan oleh gas atau software audit lainnya. Nah, ini kelebihan dari software utility atau utility software. Dia mampu melaksanakan fungsi lain yang tidak dapat dilakukan oleh gas atau software yang lainnya. Kemudian dapat menyelesaikan tugas audit dengan cara efektif dan efisien dibanding software audit. Nah, utility ini bisa melakukan kinerjanya lebih bagus, bisa melakukan audit dengan sangat efektif dan efisien. Bisa dikatakan lebih optimal dibandingkan dengan software audit yang lain. Kemudian dapat digunakan auditor untuk membantu mengembangkan software audit baru. Nah, ini hal yang juga sangat penting. Ternyata utility software ini bisa dikembangkan untuk mengembangkan audit software yang baru seperti itu. Berikutnya yang kelima ada Expert System Software atau IS. Nah, ini merupakan program yang dibuat berdasarkan keahlian manusia yang mempunyai kemampuan untuk menggantikan tenaga ahli tersebut pada saat terjadi masalah. Makanya disebut expert system seperti itu. Nah, alasan auditor mengembangkan ini, memelihara dan menggunakan expert system software ini adalah bahwa IS ini menyediakan pengetahuan yang hanya dimiliki sebagian kecil oleh auditor. Nah, karena ini udah sistem expert, sistem pakar seperti itu ya. Jadi
Ada beberapa yang seperti insting seorang auditor itu harus dimiliki atau bisa dikembangkan melalui suatu experience dan tidak bisa dipelajari. Nah, hal-hal semacam ini hanya ada di expert system software. Karena kaitannya ternyata hanya sebagian kecil dari auditor yang memiliki ini. Bisa jadi mereka-mereka atau auditor yang memiliki experience atau pengalaman yang sangat panjang, yang sudah lama berkecimpung di bidang kegiatan audit seperti itu. Nah, kemudian karena perkembangan teknologi yang pesat, sulit bagi auditor untuk menguasai pengetahuan yang mungkin atau dihadapkan dalam suatu fungsi audit. Berikutnya lagi, yaitu yang keenam ada special audit software, di mana di sini merupakan suatu software audit khusus untuk pelaksanaan pekerjaan audit tertentu. Alasan-alasan kenapa menggunakan special audit software ini, karena tidak tersedianya software alternatif. Nah, ini karena spesial ya, audit software-nya spesial. Jadi ketika ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak tersedia di software lain, software alternatif lain, maka dibutuhkan ini special audit software. Kemudian adanya keterbatasan fungsi dari software alternatif. Kemudian pertimbangan efisiensi. Jadi dalam hal ini spesial ini bisa dikatakan lebih efisien untuk pemanfaatan kegiatan audit. Kemudian meningkatkan pemahaman tentang sistem. Kemudian juga kesempatan untuk implementasi yang mudah. Implementasi yang mudah ini tentu menjadi kelebihan khusus dari software audit special audit software. Kemudian juga peningkatan kemandirian auditor. Ini juga penting terkait dengan kemandirian auditor akan terlatih bila menggunakan special audit software ini. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Ini sepertinya sudah di akhir slide ya. Dari yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih Mbak Aulia. Cukup, Pak. Yang lainnya, Mas Fahmi. Cukup, Pak. Baik. Cukup jelas ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nanti untuk materinya saya upload di e-learning. Sebentar, ini yang hadir ada berlima ya. Ntar saya buka untuk presensi. Mbak Aulia ada ya? Hadir, Pak. Kemudian Firly Adinda Putri. Ada. Intan Ratnasari. Ada nggak? Belum ada. Kamalia Mardia. Ada nggak Kamalia? Ada di itu, tapi nggak respon ya. Mas Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Ada ya. Mbak Wulandari. Ada. Yang nggak hadir Intan Ratnasari ya. Ada info nggak? Atau tadi sudah sempat hadir? Ya udah, oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa sudahi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya.